Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau cara kita nunjukin cinta ke anak, terutama pas lagi mendisiplinkan mereka, ternyata keliru? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng hari ini, lewat sebuah pendekatan yang namanya Kurikulum Berbasis Cinta atau KBC. Ini nih pertanyaannya. Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi penting banget. Emangnya bisa cinta itu malah nyakitin seorang anak? Pertanyaan inilah yang jadi jantung dari pembahasan kita. Kita semua pasti sering dengar kan kalimat andalan, saya cubit ini karena sayang loh. Nah, kalimat ini sering banget jadi pembenaran dan justru kebingungan inilah yang mau dijawab tuntas oleh kurikulum berbasis cinta. Oke, biar jelas, ini dia nih alur pembahasan kita. Pertama, kita bakal lihat kenapa cinta bisa menyakiti. Terus kita definisikan ulang cinta ala KBC. Setelah itu, kita intip contoh nyata sebelum dan sesudahnya. Lalu kita sadari kalau perubahan itu mulai dari diri kita sendiri. Dan kita tutup dengan tujuan utamanya, mendidik tanpa sesal. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bagian pertama. Cinta yang justru menyakiti. Di sini kita bakal lihat kenapa niat baik aja tuh nggak cukup dan bahkan bisa bahaya. Nah, ini dia masalah utamanya. Menurut KBC, gini, kalau tindakan kita, apapun niatnya, malah bikin anak takut, sakit atau trauma, ya itu bukan cinta namanya. Gampangnya, kalau si anak nggak merasakannya sebagai cinta, ya berarti itu bukan cinta. Titik. Ini justru ngerusak rasa aman mereka dan bisa ninggalin luka batin. Terus solusinya gimana dong? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal lihat gimana KBC ngasih definisi baru soal cinta. Jadi, ini bukan lagi soal perasaan semata, tapi sebuah metode mendidik yang benar-benar sadar. Ini dia nih, fondasinya. Cinta yang disadari. Jadi ini bukan cinta yang meledak-ledak, yang emosional gitu, bukan. Ini tuh pilihan sadar buat mendidik. Caranya, kita ngendaliin emosi kita sendiri dulu. Jadi, kita bisa ngasih respons yang bijak, bukan sekedar reaksi impulsif. Fokusnya jadi geser nih, bukan lagi ngontrol anak, tapi ngontrol diri kita sendiri. Dan cinta versi KBC ini punya 4 pilar utama. Pertama, harus jaga martabat anak, jangan sampai merendahkan. Kedua, tujuannya ya buat mendidik, bukan cuma jadi ajang pelampiasan emosi kita. Ketiga, yang dibangun itu kesadaran dari dalam diri si anak, bukan kepatuhan karena takut. Dan yang keempat, ini meneladani akhlak Rasulullah yang lembut banget dalam mendidik. Teori melulu ya? Oke, sekarang kita lihat gimana sih prakteknya. Di bagian ketiga ini, kita akan bedah langsung KBC dalam aksi sebelum dan sesudah. Kita bakal lihat contoh-contoh nyata yang sering banget kita hadapi. Studi kasus pertama, yang paling sering kejadian, ada anak yang bikin ribut di kelas. Gimana tuh bedanya cara lama sama cara KBC? Coba deh lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Sebelum KBC, mindset gurunya, duh, anak ini biang masalah. Terus senjatanya apa? Ancam, bentak, hukum. Hasilnya, ya anak nurut, tapi karena takut. Beda banget sama setelah KBC. Mindsetnya jadi, oh anak ini lagi butuh bantuan. Senjatanya jadi dialog, empati, dan ngasih pilihan. Hasil jangka panjangnya, anak jadi belajar ngatur dirinya sendiri. Keren kan? Oke, lanjut kasus kedua ya. Nggak kalah sering kejadian. Anak nggak mau berbagi krayon. Biasanya langsung kita cap pelit. Di sini juga kelihatan banget bedanya. Dulu kita langsung ngecap anak pelit. Terus kita paksa, ayo bagi, jangan pelit. Akibatnya anak jadi sebel kan, ngerasa nggak berdaya. Nah, pendekatan KBC itu beda. Dia justru memvalidasi perasaan anak. Wah, kamu suka banget ya sama krayonnya. Terus kita tawarin pilihan, bukan paksaan. Hasilnya, anak belajar empati bukan sekedar nurut karena takut. Dari dua contoh tadi, kita mulai masuk ke jantungnya KBC ini. Bagian keempat, perubahan sejati itu dimulai dari dalam diri. Ini lebih dari sekedar teknik. Jadi, tujuan KBC itu sebenarnya bukan buat nyari cara baru yang lebih canggih buat ngontrol anak. Melainkan, buat belajar gimana caranya ngontrol diri kita sendiri. Nah, ini dia kuncinya. Justru kita, orang dewasanya, yang harus belajar. Ini yang paling penting. Dan prosesnya tuh gampang banget, cuma 3 langkah kok buat kita. 1, kenali dulu emosi kita. Lagi capek, marah, sadari itu. 2, jeda. Tahan dulu, jangan langsung nyemprot. Tarik napas. 3, baru deh pilih tindakan yang mendidik, bukan yang cuma melampiaskan amarah. Jadi bedanya jelas banget ya. Dulu, fokus kita cuma gimana caranya biar perilaku buruk itu berhenti saat itu juga.
Pokoknya anak diam sekarang. Tapi dengan KBC, fokusnya jauh ke depan. Gimana caranya membangun karakter dan kesadaran anak buat jangka panjang? Oke, kita sampai di bagian terakhir, bagian kelima, mendidik tanpa penyesalan. Ini adalah rangkuman dari semua yang kita bahas tadi dan jadi pengingat buat kita semua. Intinya, KBC ini bukan soal gimana caranya anak nurut sekarang juga. Sama sekali bukan. Tapi ini soal membayangkan 10-15 tahun lagi, anak kita bakal jadi pribadi yang seperti apa sebagai hasil dari didikan kita hari ini. Dan kalau mau diringkas dalam satu kalimat yang ngena banget, ini dia filosofi KBC, mendidik anak dengan cara yang tidak akan kita sesali di kemudian hari. Dalam banget ya. Setiap yang kita lakukan hari ini tuh ngebentuk masa depan mereka. Jadi pertanyaan buat kita semua, buat saya, buat Anda, dengan semua yang kita lakukan hari ini, masa depan kayak apa sih yang lagi kita bangun buat anak-anak kita? Coba kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak.